Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Trindiani Zebua kelas 1B, Prodi Dep. Pada kali ini akan mempresentasikan hubungan iman Kristen dan pemeliharaan alam. Pengertian pemeliharaan alam. Kata pelestarian atau pemeliharaan berasal dari kata lestari dan pelihara, yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, dan bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan pe dan akhiran an, menjadi pelestarian yang berarti 1. Proses, cara perbuatan melestarikan. Yang kedua, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan dan konservasi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang hidup di dalam satu tempat, planet yang sama, yakni bumi. Manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya, saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia dan binatang membutuhkan tumbuhan, manusia dan tumbuhan membutuhkan binatang. Begitu pula binatang dan tumbuhan juga sangat membutuhkan manusia. Oleh karena itulah, ketiganya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Cara memelihara alam. Ada begitu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam. Salah satunya, yang pertama, menanam pohon di sekitar permukiman, membuat terasering atau sangkedan, menggunakan produk daur ulang, melarang keras pembebatan hutan, menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam, membuat kebijakan yang pro akan lingkungan, membuat hukum yang tegas, reklamasi pantai, membuat cagar alam dan juga swaka marga satwa, rehabilitasi lahan, dan pengaturan tata guna lahan. Kemudian hubungan pemeliharaan alam dengan pariwisata. Lingkungan alam dijadikan basis pengembangan hampir keseluruhan industri, dan pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak luput dari tuntunan aplikasi pengembangan industri berwawasan pemeliharaan alam. Satu di antara sekian karakter dari pariwisata adalah bahwa pariwisata sangat tergantung pada kebersihan atau lingkungan yang asli dan alami. Hal ini mengarah pada argumen bahwa pariwisata karena itu harus membenahi diri secara alami dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Semenjak hal tersebut digaungkan dan dipromosikan untuk memproteksi dan melestarikan lingkungan, maka suksesnya pembangunan berkelanjutan khususnya pariwisata sangatlah bergantung pada kualitas lingkungan. Meskipun terdapat beberapa kategori pariwisata yang kurang berhubungannya dengan lingkungan, tapi secara umum kenyamanan pariwisata tetap tergantung pada lingkungan yang bersih baik di permukiman maupun di pusat kota. Industri pariwisata umumnya didasarkan atas ketersediaannya sumber daya alam, seperti udara, daratan, dan air. Sumber daya alam tersebut dijadikan objek sekaligus produk bagi industri pariwisata. Ekosistem alam akan rusak jika perencanaan, pengembangan, dan pengoperasiannya tidak diatur dengan pantas. Di lain pihak, jika dikembangkan secara berkelanjutan, pariwisata dapat menjadi kekuatan positif bagi konservasi lingkungan. Pandangan Alkitab tentang pemeliharaan alam. Yang pertama, semua ciptaan adalah suatu hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Mazmur 104. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya tampak dalam Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tetapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Dalam ayat 30, secara khusus dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Kata roh seringkali dikaitkan dengan unsur kehidupan, atau hidup itu sendiri. Ini berarti seluruh makhluk ciptaan di alam semesta ini diberikan unsur kehidupan oleh Tuhan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa bukan hanya manusia yang diberi kehidupan, tetapi juga ciptaan lainnya. Betapa berharganya seluruh ciptaan di hadapan Tuhan. Roh Allah terus berkarya dan memberikan kehidupan. Yang kedua, semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus.
Kolose pasal 1 ayat 15-23. Dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Dalam ayat 23, dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Melalui Kristus, dunia diciptakan, dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan pendamaian dengan ciptaannya. Sekarang alam berada di bawah kuasanya, dan dengan demikian kosmos mengalami pendamaian. Bagian ini juga menekankan arti universal tentang peristiwa Kristus melalui penampilan dimensi-dimensi kosmosnya, dan melalui pembicaraan tentang keselamatan bagi seluruh dunia, termasuk semua ciptaan. Kristus membawa pendamaian dan keharmonisan bagi semua ciptaan melalui kematian dan kebangkitannya. Penebusan Kristus juga dipahami sebagai penebusan kosmos yang mencakup seluruh alam dan ciptaan. Penyelamatan juga mencakup pendamaian atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara manusia dan ciptaan lainnya. Demikianlah dapat disimpulkan bahwa baik manusia maupun segala ciptaan atau makhluk yang lain merupakan suatu kesatuan kosmik yang memiliki nilai yang berakar dan bermuara dalam Kristus. Yang pertama, dunia adalah ciptaan Allah. Yang kedua, dunia adalah milik Allah. Yang ketiga, bumi diopang dan diselenggarakan oleh Allah. Yang keempat, dunia di bawah kovenan dengan Allah. Yang kelima, manusia adalah penjaga lingkungan. Penerapan pemeliharaan alam dalam keseharian. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama yaitu, jangan membuang sampah sembarangan, melakukan daur ulang, kurangi belanja online, beli barang pre-loved, beli produk lokal, gunakan air secukupnya, tukar sedotan plastik sekali pakai, bersepeda atau naik transportasi umum, membuat kompos, bergabung dengan komunitas peduli lingkungan. Demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.